Perubahan iklim adalah salah satu tantangan besar yang kita hadapi saat ini. Suhu bumi yang meningkat memiliki dampak serius pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ketersediaan dan keberlanjutan pangan. Cuaca yang tidak stabil seperti kekeringan, banjir, atau badai intensif dapat mengganggu produksi pangan yang mengakibatkan kerugian panen dan berkurangnya pasokan pangan. Selain itu, naiknya suhu bumi mempercepat kerusakan bahan pangan. Makanan menjadi tidak layak konsumsi lebih cepat. Jumlah limbah pangan pada rantai pasokan dapat meningkat. Gaya hidup masyarakat yang kurang baik, di mana tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari pola konsumsi seperti penggunaan barang sekali pakai yang berlebihan, pemborosan makanan, ketergantungan pada bahan bakar fosil, merupakan contoh-contoh perilaku yang kurang berkelanjutan. Dengan sumber daya yang terbatas, hal ini akan membebani lingkungan dan mengambil hak generasi berikutnya jika kita tidak bertanggung jawab dalam konsumsi. Untuk menekan biaya di sarana produksi, pelaku usaha tidak memilih bahan baku yang sesuai standar dan juga tidak melakukan produksi sesuai dengan kaidah cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Pastikan bahan baku pangan bukan berasal dari lahan konservasi, tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, sehingga tidak membebani lingkungan. Disertai proses produksi yang tepat, hal ini akan mereduksi food loss. Untuk mencegah food loss, industri harus memastikan ketertelusuran bahan baku dan proses produksi dilakukan dengan kaidah cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Penggunaan recycled energy, energi hemat, dan energi terbarukan harus mulai dilakukan, seperti penggunaan solar panel dan energi biomasa, serta penurunan emisi di produksi. Energi terbarukan dapat dihasilkan secara berkelanjutan tanpa menghabiskan sumber daya alam yang terbatas dan menghasilkan emisi karbon yang rendah atau bahkan zero karbon. Dengan menggantikan sumber energi konvensional yang terbatas dan berpolusi dengan energi terbarukan, kita dapat mengurangi beban lingkungan dan menyelamatkan hak generasi ke depan. Penghematan air dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan air dalam dan menggunakan air permukaan secara bijaksana. Mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi limbah air, menerapkan teknologi efisiensi air, dan mempertimbangkan siklus hidup produk yang meminimalkan penggunaan air dapat membantu mengurangi dampak industri terhadap sumber daya air. Teknologi daur ulang limbah air untuk menghasilkan air yang dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan non-potable seperti irigasi, mencuci kendaraan, toilet, atau untuk penyiraman, ini juga bisa membantu mengurangi ketergantungan pada sumber air. Penggunaan kemasan yang ramah lingkungan dengan mengutamakan penggunaan kemasan secara efisien atau reduce. Penggunaan bahan yang dapat digunakan kembali atau reuse, atau menggunakan bahan yang dapat didaur ulang atau recycle. Proses peredaran harus memastikan keamanan, mutu, dan gizi pangan tetap sesuai standar untuk menurunkan potensi food loss. Penggunaan kendaraan yang hemat bahan bakar atau menggunakan energi listrik juga bisa dilakukan untuk menurunkan carbon footprint dan reduksi emisi bahan bakar. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada individu dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menurunkan potensi food waste. Masyarakat mampu berperan dalam mendaur ulang sampah pangan sehingga dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah ekonomi atau produk yang tidak membebani lingkungan. Sirkular ekonomi, pemilihan sampah, daur ulang plastik, pembuatan pupuk, dan biogas. Melalui penerapan sirkular ekonomi, kita dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, mengurangi limbah dan polusi, serta menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Sirkular ekonomi berpotensi untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dalam rangka mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045, BPOM melakukan inisiasi untuk menilai industri pangan yang menerapkan prinsip produksi keberlanjutan berwawasan lingkungan. Dalam evaluasi ini, semua prinsip dijelaskan secara rinci, dielaborasi, dan industri yang terpilih sebagai nominator
menunjukkan komitmen perusahaan untuk berproduksi berkelanjutan berwawasan lingkungan, termasuk berkontribusi melalui program CSR peduli lingkungan, dan bertanggung jawab atas penerapan prinsip-prinsip tersebut. Bersama-sama, mari kita dukung produksi dan konsumsi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, demi menjaga kelestarian alam dan lingkungan untuk menjadikan bumi lebih baik. Indonesia Emas 2045.